Apakah kalian pernah mendengar kalimat tentang Indonesia tidak kekurangan orang pintar, melainkan Indonesia kekurangan orang jujur? Kalimat itulah yang sangat amat relevan dengan buku yang akan saya resensi hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Ataya Talitani Sanaya Sunarto yang sekarang duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 1 Sragen. Hari ini saya akan meresensikan sebuah buku dengan judul novel Orang-Orang Proyek karya sastrawan kondang kita Bapak Ahmad Tohari. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama yang mempunyai halaman 256 halaman dengan tebal buku 20 cm. Novel ini juga merupakan novel keempat beliau yang mendapat perhatian lebih daripada penggemarnya. Bagi kalian yang menyukai konflik tentang kejujuran, moral, serta sosial politik, mungkin novel ini cocok denganmu. Novel dengan gaya bahasa yang bermakna namun tajam, ia bisa membawamu masuk ke dalam dunia dengan dilema serta kejujuran yang dialami oleh sang tokoh. Novel ini dimulai dari Kabul. Kabul merupakan seorang insinyur teknik sipil muda. Ia ditugaskan untuk memandori sebuah proyek jembatan di Sungai Cimbawor. Awalnya Kabul sangat semangat dengan hal itu, namun perlahan-lahan mulai luntur semangatnya karena ketika hati nurani bersihnya melihat banyak kecurangan dilakukan, mulai dari masyarakat yang menyuap tukang batu, tukang las, hingga kejahatan serupa juga dilakukan oleh atasannya sendiri, yaitu Bapak Dalkijo. Nah, Kabul merasa bahwa pembangunan yang dilakukan dengan kecurangan itu akan berimbas dengan mutu bangunan yang jelek. Pada akhirnya Kabul harus berpikir apakah ia harus bertahan atau malah pergi begitu saja meninggalkan pekerjaan. Di tengah-tengah kebingungannya, Kabul malah mendapat kabar bahwa pembangunan yang dikerjakannya harus selesai sebelum pemilu terjadi. Kebingungan itu terasa semakin nyata ketika ia bertemu dengan Pak Tarya, seorang pensiunan PLN yang malah mengemukakan fakta-fakta di balik maraknya pembangunan yang banyak kecurangan itu. Dengan konflik batin yang Kabul ciptakan dalam novel Orang-Orang Proyek, Bapak Ahmad Tohari berhasil menggambarkan bahwa Kabul merupakan implementasi dari sistem orang-orang yang waras di tengah sistem yang sakit, sehingga Kabul tidak digambarkan menjadi sosok yang sempurna, melainkan tetap memiliki kegelisahan, keraguan, serta ketakutan. Tokoh pendukung seperti Pak Tarya, Wati, serta Basar juga turut memperkaya cerita. Mereka juga memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya realitas pahit, perlawanan, dan sisi emosional. Meskipun kadang memang karakter Wati terasa lebih dominan. Keunggulan novel ini juga terletak pada latar yang digambarkan. Latar digambarkan dengan sangat realistis, sehingga desa tempat proyek berlangsung digambarkan secara hidup dan pembaca seolah masuk ke dalam cerita. Selain itu, penyampaian terasa ringan karena konflik yang dibahas diselipi humor yang cerdas, sehingga kritik sosial disampaikan lebih mudah ditangkap oleh pembaca. Meskipun begitu, novel ini tetap memiliki kekurangan. Novel ini tidak mempunyai judul pada setiap babnya, sehingga navigasi cerita terasa sulit. Juga, karakter Wati terkadang terkesan mendominasi. Dan terakhir, novel ini mempunyai ending yang terbuka, sehingga beberapa pembaca terkesan sulit memahaminya. Secara tematik, novel ini mengangkat isu KKN, yaitu korupsi, kolusi, serta nepotisme yang sangat amat relevan hingga saat ini. Nah, alur yang dibawakan juga terasa mengalir dengan isu itu, sehingga pembaca yang membacanya terasa tidak digurui sama sekali ketika membaca. Namun, terlepas dari itu, novel ini memberikan refleksi mendalam tentang pentingnya integritas. Di tengah maraknya korupsi, kolusi, serta nepotisme, novel ini justru tetap mementingkan kejujuran sebagai hal yang berharga. Pada akhirnya, novel ini bukan hanya menceritakan tentang pembangunan fisik saja, melainkan juga tentang nilai dalamnya. Kabul memang tidak dapat mengubah sistem, tetapi ia memilih untuk tetap teguh dan tidak pernah mengikuti kecurangan tersebut. Dan di titik inilah novel ini mengajak kita untuk bertanya, apakah kita menormalisasi kecurangan itu sendiri atau berpegang teguh pada nilai kita masing-masing? Karena sejatinya jembatan yang dibangun bukan hanya jembatan fisik, melainkan jembatan pada diri manusia itu masing-masing. Seperti kata Ahmad Tohari, kejujuran bukanlah hal yang istimewa, ialah hal yang biasa. Sekian, terima kasih. Salam literasi.